Oke, jadi ini ya, ini soal EAS kalkulus tahun sebelumnya ya teman-teman. Jadi soal kalkulus tahun 2004. Jadi soal-soalnya kurang lebih kayak gini. Nah, kita coba kerjakan ya beberapa soal-soal ini. Jadi lumayan ya untuk latihan soal, jadi persiapan kalian. Oke ya, jadi kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama adalah eh, suatu persegi panjang memiliki sisi panjang dan lebar yang berubah terhadap waktu. Jika sisi panjang bertambah, lajunya 2 cm per menit, dan sisi lebarnya berkurang dengan lajunya 0,5 cm per menit, tentukan laju perubahan diagonal saat sisi panjangnya mencapai 6 cm dan sisi lebarnya mencapai 8 cm ya. Nah, jadi eh, gini teman-teman. Kita kalau dikasih soal aplikasi dari turunan ya, jadi eh, kita sebelum itu harus memahami dulu ya konsep turunan. Jadi mungkin aku akan menjelaskan sedikit tentang konsep dari turunan ya. Jadi turunan itu gini teman-teman. Misalnya kalian punya fungsi y sama dengan x pangkat n. Ya, fungsi polinomial x pangkat n kalau kita mau turunkan dx itu konsepnya adalah n dikali x pangkat n min 1 ya. Jadi contoh, misalnya Y sama dengan X pangkat 3. Kalau kalian mau turunkan, berarti tiganya ini kalian pindahkan ke depan, jadi 3. Terus pangkatnya akan berkurang satu, jadi 3 menjadi 2 ya, 3X pangkat 2 gitu ya. Ini adalah konsep dari turunan. Nah, turunan pun juga ada macam-macam ya, ada aturan perkalian, misalnya U kali V. Kalau dia perkalian U kali V, turunannya dia, rumusnya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Terus kalau kita punya Y sama dengan U per V, maka turunannya dia adalah U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Itu ya. Jadi ini eh, sedikit flashback ya tentang konsep turunan. Nah, jadi dari sini kan kita mau mencari perubahan diagonal ya. Jadi yang pasti kita harus memodelkan persamaan dari problemnya gitu. Jadi kalau kita punya persegi panjang ya, anggaplah persegi panjang ini panjangnya X, lebarnya Y gitu kan. Nah, jadi kita tahu ini adalah sisi diagonal teman-teman. Jadi ini adalah sisi diagonalnya ya, misalnya S itu. Nah, untuk mencari nilai S, kita sudah tahu ya, namanya mencari eh, panjang sisi dari apa istilahnya sisi miring ya. Nah, ini kita bisa pakai rumus Pitagoras. Jadi S kuadrat adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi konsepnya adalah kita mau mencari eh, laju perubahan diagonal ketika sisi panjangnya mencapai 6 dan lebarnya mencapai 8. Nah, artinya apa? Artinya kan kita sudah mengetahui bahwa oh ternyata panjangnya mereka bertambah loh, tapi lebarnya mereka berkurang gitu. Jadi kalau kita anggap X itu adalah panjang ya, misalnya panjang itu adalah X, terus lebarnya adalah Y, ternyata kalau kita modelkan persamaannya dalam persamaan diferensial ya, jadi eh, perubahan lajunya adalah 2 cm per menit, yaitu dx per dt ya. Nah, kenapa kok dx per dt? Karena dari sini aja kita bisa lihat ya, secara satuan. Satuannya yang satunya senti. Senti anggaplah x gitu ya. Yang satunya menit. Menitnya t ya. Jadi dx per dt. Dx per dt adalah 2 cm per menit dan dia bertambah. Jadi plus. Dx per dt adalah 2. Terus bagaimana dengan lebar? Lebarnya ternyata berkurang, teman-teman. Oh, ternyata kita tahu bahwa dt-nya adalah minus. Karena dia semakin lama semakin berkurang. Sehingga dt sama dengan 0,5 ya, berarti setengah. Gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tentukan laju perubahan diagonal. Berarti ini soalnya seperti menanyakan tentukan dsdt. Nah, dsdt-nya bagaimana gitu ya. Nah,
Oke, ini adalah konsep turunan, kalian sudah paham ya. Satu lagi teman-teman, dari konsep turunan itu ada namanya aturan rantai ya. Aturan rantai itu artinya gini teman-teman. Misalnya kalian punya fungsi Y sama dengan eh, X kuadrat ditambah 3X tapi pangkat pangkat 4 gitu. Nah, kalau konsep yang tadi ya, kalau menggunakan rumus yang tadi, misalnya kita punya persamaan Y sama dengan X pangkat 4. Nah, kalau kita mau turunkan, turunan dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3. Nah, dalam hal ini, kalau kita mau menurunkan, sehingga turunannya dia apa? Ya berarti 4 X kuadrat plus 3X pangkat 3 gitu ya. Betul kan? Nah, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa ini kita harus kali dengan eh, turunan dari dalam fungsinya. Nah, karena turunan luarnya adalah ini, turunan dalamnya adalah kalian harus kali lagi, yaitu dikali dengan 2X ditambah 3 gitu ya. Gitu. Nah, ini seandainya kita modelkan ke persamaan yang lain, misalnya kita anggap U adalah X kuadrat plus 3X. Nah, dengan demikian kan seperti ini adalah seperti persamaan baru, yaitu Y sama dengan U pangkat 4. Nah, bagaimana cara mencari d dx? D dx adalah dy du dikali du dx. Nah, gitu ya. Nah, d du kalian sudah tahu, kalau ini kalian turunkan terhadap U berarti ya 4 U pangkat 3. Du dx adalah turunan dari U-nya. Kalau ini U-nya adalah X kuadrat plus 3X, maka du dx-nya adalah 2X tambah 3 ya. Jadi ini 2X tambah 3. Nanti U-nya tinggal menyesuaikan ya. U-nya adalah X kuadrat plus 3X. Konsepnya ini sebenarnya sama. Kalian ingin mencari ds dt. Bagaimana caranya? Ternyata ini kalian tinggal turunkan aja. Jadi, let's say kiri kalian turunkan ya. Ini kita turunkan. Ini juga kita turunkan. Sehingga kalau kita turunkan, nah ini pakai konsep yang tadi ya. Konsep aturan rantai. Cara menurunkannya adalah kalian turunkan dulu bagian luarnya, baru kalian kalikan dengan turunan dalam. Jadi contoh, S kuadrat kalau diturunkan menjadi 2S. Tapi jangan lupa karena ini turunan terhadap T dikali ds per dt. Nah, sama halnya seperti ini kan teman-teman. Misalnya turunan dari U pangkat 4, ya berarti 4 U pangkat 3, tapi dikali du dx ya. Dalam hal ini kan turunannya terhadap x. Jadi turunannya adalah 2S dikali ds per dt sama dengan turunan dari x kuadrat ya. Turunan dari x kuadrat artinya 2x dikali dx per dt ditambah 2y ya. 2y dikali dy per dt gitu. Oke. Nah, lalu setelah itu kita tinggal bagi dua ya. Jadi persamaan ini kita bagi dua. Kalau kita bagi dua, berarti persamaannya menjadi S dikali ds per dt sama dengan X dikali dx per dt ditambah Y dikali dy per dt. Nah, ini adalah persamaannya, teman-teman. Jadi, kalian sudah mendapatkan nih model persamaannya. Sekarang, kalian tinggal mencari apa? Mencari yang ditanyakan ya. Tentukan laju perubahan diagonal. Berarti, artinya kalian ingin mencari ds per dt. Nah, bagaimana caranya? Kalian tinggal masukkan apa yang ada di soal. Kita tahu bahwa dx dt-nya sama dengan 2. Di mana dx per dt sama dengan 2. Dan ini lajunya bertambah, berarti dia plus. Terus eh, dy per dt-nya berkurang, berarti minus ya. Dy per dt sama dengan minus setengah, berarti ini minus setengah. Nah, tentukan ini ketika panjangnya yang mencapai 8, panjangnya mencapai 6, lebarnya mencapai 8. Berarti x-nya sama dengan 6, y-nya sama dengan 8. Nah, sekarang kan kita mau cari tahu nih, di saat x-nya 6, y-nya 8, berapa nilai s? Ya, ini x, ini y, ini s. Ya,
Gimana cara mencari S? S adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. S adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti S sama dengan jawabannya 10. Nah, selesai ya. Kalian sudah dapat nilai S-nya, sekarang tinggal dimasukkan ke sini. 10 dikali ds per dt sama dengan 2, sorry, 6 ya. 6 dikali dx dt-nya 2. Nah, gitu ya. 6 kali 2, terus ditambah y-nya 8, dt-nya adalah min setengah. Berarti 8 dikali min setengah. Berarti 10 ds dt sama dengan 12 dikurangi 4. 10 ds dt sama dengan 8. ds dt sama dengan 8 per 10 atau 0,8. Nah, nah ini positif ya. Jadi bagaimana laju perubahan diagonalnya? Laju perubahan diagonalnya adalah bertambah dengan laju 0,8 cm per menit. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2. Jadi, Kok gue kok gue satu koma. ini soal nomor 2. Jadi, kita diberikan sebuah fungsi. Fungsi fx adalah x pangkat 3 min 3 x min 1 ya. Tentukan selang di mana fungsi fx-nya ini naik atau turun ya. Nah, untuk mencari selang naik atau turun, kita bisa menggunakan konsep turunan pertama ya. Jadi, naik ketika turunan pertamanya lebih dari nol, turun ketika turunan pertamanya kurang dari nol. Nah, dari sini kita cuma perlu mencari turunannya ya. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x dikurangi 1. Nah, bagaimana cara mencari turunan? Nah, sama ya, seperti yang tadi sudah aku jelaskan. Untuk mencari turunan x pangkat n, rumusnya adalah n dikali x pangkat n min 1. Misalnya, kalau dia x pangkat 3, berarti kan tiganya dipindahkan ke depan. Berarti 3, terus ini pangkatnya berkurang 1 ya, jadi pangkat 2. Jadi 3x pangkat 2. Nah, dalam hal ini berarti 3x pangkat 2. Terus kalau ini x-nya pangkat 1 ya. X pangkat 1 kalau diturunkan berarti 1 dikali x. Ini berkurang 1 berarti x pangkat 0. Nah, berarti sisa 1 saja ya. Berarti min 3 kali 1 min 3. Nah, jadi ini adalah turunannya teman-teman. Sekarang goalnya kita adalah kita mau mencari kapan ini naik atau turun ya. Gimana caranya? Kita set turunannya sama dengan 0. Artinya 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Kalau kita keluarkan tiganya, sisanya adalah x kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, x kuadrat min 1 kita bisa faktorkan ya, jadi x plus 1, x min 1. X-nya bisa min 1, X-nya bisa 1 ya. Ini min 1, ini 1. Nah, gini ya. Disuruh mencari selang ketika dia naik atau turun ya. Nah, bagaimana caranya kita tahu dia naik atau turun? Kita tinggal mengecek bilangannya. Misalnya ini ya, X plus 1, X min 1. Min 1, 1. Ya kan? Nah, nah ini ya. Kita cek. Untuk daerah yang berada di kanannya 1, itu ketika kita masukkan ke sini, hasilnya positif atau negatif. Let's say kita ambil angka 2. Nah, 2 kita masukkan ke sini. Ya, 2 ditambah 1 3. Ya, 2 ditambah 1 3. Terus 2 dikali 2 dikurangi 1 1.
3 dikali satu hasilnya 3. Maka daerah ini adalah positif. Jadi ini pasti positif, teman-teman. Yang kedua, kita ngecek daerah yang ada di antara -1 dan 1. Ya, daerah sini. Misalnya kita ambil angka 0. Angka 0 kita masukkan ke sini, berarti 0 tambah 1, 0 kurangi 1 ya. 0 ditambah 1 hasilnya 1, 0 kurangi 1 hasilnya -1. Jadi 1 dikali -1, -1. Berarti daerah yang sini adalah negatif. Terus daerah yang di sini, ini adalah daerah yang kurang dari -1. Misalnya kita ambil angka -2 ya. Kita ambil angka -2 ya. -2, -2 kita masukkan ke sini, berarti -2 ditambah 1 hasilnya -1, -2 dikurangi 1 hasilnya -3. -1 kali -3 hasilnya 3. Maka daerah ini adalah daerah yang positif. Nah, dari sini kita sudah tahu ya teman-teman, maka eh, di mana fungsinya ketika naik? Nah, ini adalah fungsi ketika naik ya. Naik ketika X-nya kurang dari -1 atau X-nya lebih dari 1. Di mana fungsinya turun? Turun ketika di antara -1 sampai, sorry, ini nggak usah pakai ini ya, -1 sampai 1. Oke, itu ya nomor 3A. Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Oke, belum ada ya. Oke, belum ada. Aku lanjutkan ke yang B. Yang B, tentukan titik ekstrim relatif dari fungsi tersebut. Nah, apa itu titik ekstrim relatif? Titik ekstrim relatif itu artinya titik ketika f aksennya sama dengan 0. Ya. Jadi ketika f aksennya sama dengan 0, itu adalah titik di mana dia merupakan titik ekstrim relatif, teman-teman. Nah, ini kan kita sudah tahu turunannya dia adalah 3x² min 3. Saat dia 0, itu pembuat nolnya adalah, nah ini ya, x-1, x+1. Jadi x-nya bisa 1, x-nya juga bisa -1. Nah, kita sudah dapat data x-nya. Sekarang tujuannya kita apa? Tinggal kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsi yang mana? Fungsi yang awal. Jadi fx sama dengan eh, x pangkat 3 min 3x -1. Nah, ini tinggal kita masukkan ya, teman-teman. Saat x-nya 1, berarti f1 sama dengan 1 dikurangi 3 dikurangi 1. Nah, ini f1 hasilnya adalah -3. Jadi, titiknya di mana? Titiknya adalah 1, -3. Terus yang kedua, kalau kita masukkan -1 ke dalam fungsi ini. F-1. F-1 berarti -1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali -1 dikurangi 1. -1 ditambah 3 -1. Berarti eh, 3 kurangi 2 1 ya. Nah, jadi di mana eh, titik ekstrimnya? Ya berarti -1, 1. Jadi ada dua titik ya. Yang pertama adalah 1, -3. Yang kedua -1, 1. Oke, paham ya? Ada yang mau tanyakan teman-teman? Ya, nggak ada ya. Oke, aku lanjut. Soal nomor C. Soal nomor C adalah kita ingin mencari kecekungan dari sebuah fungsi. Nah, untuk mencari kecekungan dari sebuah fungsi, kalian harus menurunkan 2 kali ya. Beda dengan fungsi naik turun. Kalau fungsi naik turun, kalian cuma perlu menurunkan sekali saja. Ya, dari situ kalian sudah tahu, oh, kalau dia turunannya positif, berarti cenderung naik. Kalau turunannya negatif, berarti cenderung turun ya. Nah, kalau kecekungan, dia kan kita harus turunkan 2 kali ya, biar kita tahu dia begini atau begini kan. Nah, ini ya cekungnya ke bawah. Kalau ini cekungnya ke atas gitu kan. Nah, sekarang kita turunkan 2 kali. Dari turunan yang tadi aja kita sudah tahu ya, turunan pertamanya adalah 3x² dikurangi 3. Sekarang kalau kita turunkan lagi, maka turunan keduanya dia adalah
6x. Nah, ini adalah turunan kedua. Nah, sekarang tinggal kita cari ya, di mana eh, ketika dia cekung cekung atas atau cekung bawah ya. Nah, kita masukkan nih 6x sama dengan 0. 6x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Ya, 0 itu sebagai pembuat x sama dengan 0 itu adalah pembuat 0 dari eh, fungsi turunan keduanya. Nah, tinggal kita cek apakah daerah ini positif atau negatif. Contoh, misalnya kita eh, ambil angka di di kanannya 0 ya, misalnya kita ambil angka 1. 1 kita masukkan ke sini. 6 dikali 1 hasilnya 6. Oh, berarti daerah ini adalah daerah yang positif. Terus, let's say kita ambil angka di kirinya 0, yaitu min 1. Min 1 kalau kita masukkan ke sini, min 1 kali 6 hasilnya min 6. Oh, berarti ini adalah negatif. Nah, dari sini kita sudah tahu ya, bagaimana kecekungannya. Berarti cekung atas terjadi ketika X lebih dari 0, cekung bawah ketika X kurang dari 0. Gitu ya. Oke. Nah, terus kita tinggal cari ya, tentukan titik beloknya. Nah, kalau kalian mencari titik belok, sebenarnya sama dengan mencari titik ekstrim relatif ya. Di saat pembuat fungsinya sama dengan 0, kalian tinggal dimasukkan ke fungsinya. Nah, ini kan terjadi ketika X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, kalian masukkan ke fungsi awalnya. Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3x dikurangi 1. Saat X-nya 0, nilainya dia adalah min 1. Sehingga eh, titik beloknya dia adalah 0, min 1 gitu ya. Ya, nah yang D, bagaimana sketsa grafiknya ya? Nah, kalau sketsa grafik sebenarnya eh, ini cuma sketsa ya, jadi tidak harus persis-persis banget. Yang penting kita tahu, oh di sini min 1 sama 1 sama 0. Jadi ada 3 titik penting ya. Min 1, 1, 0. Nah, kita lihat nih, ketika dia kurang dari min 1, kecenderungannya dia adalah naik, teman-teman. Lalu, di saat X-nya min 1, dia langsung berubah arah ya, dari naik ke turun. Ya, gitu. Lalu, dari dari sini, 1, dia berubah arah lagi, naik lagi. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita tahu bahwa sebenarnya kurang lebih sketsanya ya, kurang lebih. Ini gambaran. Mungkin seperti ini. Terus dia turun, terus dia naik. Ya, ya kurang lebih ya. Nah, sekarang kalau kita cek tentang kecekungan, mana tadi kecekungan? Nah, ini ya, cekung atas ketika X lebih dari 0, cekung bawah ketika X kurang dari 0. Oh, berarti dia itu cekungnya ketika di titik X kurang dari 0, itu dia cekungnya ke bawah. Dan X lebih dari 0 itu dia cekungnya ke atas. Berarti kita gambarnya harusnya kayak gini aja. Ini, tapi dia sudah auto turun ya. Ya ini sketsa ya, ya mungkin bisa benar salah ya. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Gitu, ya kan? Tapi kan kita tahu nih, oh kalau cekung bawah dia X-nya kurang dari 0, cekung atas X-nya lebih dari 0, dan kurang lebih naik, turun, naik gitu ya. Naik, turun, naik. Nah, ini adalah sketsa grafiknya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aman, Mas. Aman. Nih, ada nih, dia tanya nih, Kapten Amerika. Wih, Revan. Mas mau tanya kondisi apa yang membuat fungsinya tidak memiliki titik belok. Nah, jadi kita coba gambar dulu ya. Sebenarnya ini kita coba sketch dulu di Desmos. Sorry, Desmos Graph.
X pangkat 3 min 3X min satu. Mari kita cek ya. X pangkat 3 min 3X min satu. Nah, kalau kita lihat, ini kondisinya naik, lalu turun, lalu naik ya. Nah, di sini kan kita tahu ya, dia ada kondisi-kondisi ketika mereka memiliki titik belok. Nah, ini kan belok ya, berbalik arah dari awalnya dia cekungnya ke bawah, lalu dia cekungnya ke atas lah. Terus kalau tadi ini si Kapten Amerika tanya ini, tentukan kondisi apa kalau fungsinya nggak punya titik belok gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada kondisi juga ya teman-teman. Misalnya dia begini, terus dia begini, terus dia begini lagi. Nah, tuh dibilang berubah cekungnya enggak juga gitu ya, dia naik terus. Nah, kalau dia kondisinya seperti ini, nah itu dia nggak punya titik belok gitu ya. Titik belok itu terjadi ketika apa? Ketika kita mendapatkan nilai dari turunan keduanya kan. Nah, kalau nilai turunan keduanya nggak ada, gimana caranya dia berbelok ya? Misal nih, misal Y sama dengan 5X ditambah 2. Lah, mana beloknya teman-teman? Nggak ada kan, ini kan fungsi linear. Dia naik terus nih. Ya, ini dia akan naik terus. Dia nggak memiliki titik belok ya. Kenapa? Karena kalau kita turunkan, ini kita turunkan sekali aja hasilnya berapa? 5 kan? Kalian turunkan 2 kali hasilnya sudah 0. Artinya kita nggak punya nilai yang membuat dia sampai berubah arah gitu ya. Wong ini arahnya naik terus gitu. Gitu ya. Kapten Amerika paham? Wah, ini Civil War nih. Ngapain nih? Siap. Nih, Kapten Amerika ya. Nah, ya. Nih, lagi Hasan tanya nih. Izin bertanya, berarti titik belok itu nilai X-nya berarti hasil dari nol dari turunan kedua, betul? Nah, jadi gini, namanya kita mau mencari titik belok, misalnya ya, ini titik belok nih. Let's say pertanyaannya diganti deh, mana ya? Ini pertanyaannya diganti ya. Hmm, jangan, itu susah itu pertanyaannya. Ini ya, misal ya, misal. 1 ditambah 3x kuadrat min 2x pangkat 3. Ya, 3x kuadrat, 2x pangkat 3. Ini adalah fungsi awalnya. Nah, untuk mencari titik belok itu kan artinya kalian mau mencari eh, turunan kedua. Jadi kalian kalau turunan pertama hasilnya adalah 6x dikurangi 6x kuadrat. Kalian turunkan sekali lagi hasilnya adalah 6 dikurangi 12x. Jadi titik beloknya terjadi ketika apa? Nah, ya ketika ya, bukan bukan ini value-nya, tapi ketika turunan keduanya sama dengan nol. Ketika turunan keduanya sama dengan nol, kalian cari kan nilai X-nya berapa? Ya, 6 dikurangi 12X sama dengan nol. Berarti 12X min 12X sama dengan min 6 gitu kan. X sama dengan setengah. Ketika X-nya setengah. Nah, saat X-nya setengah, itu kalian cari di titik mana Y-nya. Apakah kalian masukkan ke sini? Ya jangan ya. Kalau masukkan sini hasilnya nol lagi. Kalian masukkan ke persamaan paling awal. Ya, persamaan paling awal yang ditanyakan di soal. Nah, fx sama dengan 1 ditambah 3x kuadrat min 2x pangkat 3. Berarti di saat mana nilai y-nya x-nya sama setengah ya, tinggal kalian substitusikan f setengah. 1 ditambah 3/4 dikurangi 2/8 gitu kan. 1 ditambah 3/4 dikurangi seperempat. 1 ditambah setengah ya, berarti 3/2. Berarti saat X-nya setengah, Y-nya 3/2 gitu ya. Nah, hati-hati ya. Jadi untuk mendapatkan Y-nya itu jangan masuknya ke sini, tapi masuknya ke soal yang paling pertama gitu ya, yang ditanyakan. Gitu. Oke, siap. Makasih. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nih, izin tanya. Misalnya fx sama dengan x pangkat 3. Titik beloknya apakah ada? Nah, kita gambar dulu teman-teman ya. Y sama dengan X pangkat 3. Ini kan dia persamaan ganjil ya. Nah, nih kita cari ini. Titik beloknya di mana?
Ingat mencari titik belok turunan kedua, berarti turunan pertama nilainya adalah 3x kuadrat, turunan kedua nilainya adalah 6x. Ini kondisinya terjadi harus sama dengan 0. 6x sama dengan 0, x sama dengan 0. Nah, ini akan di sini ya. Gitu. Tapi kan tadi kan aku bilang dia ada begini gitu. Ini titik belok nggak ya? Tapi masalahnya, oh tapi ini berubah kecekungan nggak sih? Nih. Ini kan kecenderungannya dia adalah cekung bawah sedangkan ini cekung atas. Harusnya masih ada ya. Harusnya masih ada. Ini kan termasuk belok kan artinya ketika dia berubah arah cekung kan. Gitu. Maksudku tuh kalau dia naik-naik terus gitu. Misalnya kayak yang tadi ya, Y sama dengan X. Y sama dengan X kan dia naik terus. Jadi nggak punya, nggak belok gitu. Kalau ini kayaknya harusnya ada ya. Karena kan berubah arah cekung ini. Jadi ada di mana? Nah, jadi kalian masukkan Y sama dengan X pangkat 3. Ketika X-nya 0, masuk ke sini kan. Oh, berapa ini nilai Y-nya? Y-nya sama dengan 0. Berarti 0,0 gitu. Ini harusnya masih ada ya. Siapa? Akdan. Akdan. Oke, terima kasih. Ya, yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Ya, wih keren banget ya. Kapten Amerika kuliah di ITS ya. Woi. Oke, lanjut. Lanjut ya. Eh, nah ini ya. Oke, sudah paham ya? Oke, sekarang kita coba mengerjakan soal integral ya. Jadi, hmm, jadi integral ini agak tricky ya teman-teman. Cuman kalau kayak begini masih oke lah, karena dia nggak pakai aturan yang aneh-aneh ya. Kalau mungkin integral-integral yang, nah kayak contoh begini, ini ada triknya teman-teman. Kalau yang tak, terus yang, oh yang ini bukan ya, ini bukan integral. In, nah ini juga ada triknya teman-teman ya. Jadi integral yang begini memang ada triknya. Jadi ya kalau ini bukan. Oke. Nah kalau kayak gini dia integral sederhana ya. Oke, kita coba bahas. Nah, apa itu integral? Integral adalah kebalikan dari turunan. Contoh seperti yang tadi. Y sama dengan X pangkat N. Kalau mau diturunkan, turunannya adalah N dikali X pangkat N-1. Ya. Misalnya, Y sama dengan X pangkat 3. Kalau kalian mau turunkan, maka turunannya adalah 3X kuadrat. Lah, bagaimana cara mencari integral? Integral itu kan sebenarnya begini, teman-teman. Kalau kalian sudah tahu turunannya 3x kuadrat, kalau kalian integral, itu pasti hasilnya adalah x pangkat 3. Nah, logically kan harus make sense seperti itu kan. Kalau kalian turunkan x pangkat 3 hasilnya 3x kuadrat, kalau kalian integral ya harus hasilnya x pangkat 3. Nah, how do we get this ya? Gimana caranya kita mendapatkan ini? Caranya adalah, ya ada rumusnya ya. Kalau integral, nah, kalau tadi kan pangkatnya berkurang ya. Kalau ini pangkatnya bertambah. Jadi, X pangkat N plus 1 per N plus 1. Itu ya. Nah, kalau integral jangan lupa apa? Jangan lupa plus C. Kalau tidak ada batas ya. Kalau ada batas, batas atas bawah ya itu tidak perlu. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba yang ini ya. Kita coba yang ini. Nah, ini kan sudah ada batas, teman-teman. Integralnya dari 1/9 sampai 4. Berarti artinya kita sudah tidak perlu menambahkan plus C ya nanti di akhir. Integral 1/9 sampai 4, 6 ditambah 9 akar X per akar X dx. Nah, ini sebenarnya kalian tinggal pecah satu-satu ya. Namanya pecahan kan. A ditambah B dibagi C. Ini konsep pecahan ya, kalian bisa pecah ya. Jadi A per C ditambah B per C. Sehingga kalau diintegral, integral dari 1/9 sampai 4, ya, 6 per akar X ditambah 9 akar X per akar X dx. Nah, ya.
Integral dari 1/9 sampai 4. 6 dibagi akar X berarti 6 dikali X pangkat min setengah ya. 6 X pangkat min setengah. Terus 9 akar X dibagi akar X ini habis. 9 ya. Integralnya terhadap X. Nah, ini kalau kalian integral, hasilnya apa? Sama seperti yang tadi kan. Ya, pangkatnya ditambah satu. Jangan lupa, ini juga ya. Per min setengah ditambah satu. Ditambah 9. Kalau kalian tidak punya X, berarti langsung langsung dikasih X ya, berarti 9X gitu. Ya, batasnya dari 1/9 sampai 4. Nah, berarti 6X pangkat setengah ya. 6 akar X dibagi satu dikurangi setengah. Satu kurangi setengah berarti setengah ya. Ditambah 9X. Batasnya dari 1/9 sampai 4. 6 dibagi setengah berarti 12 ya. 12 akar X tambah 9X sepertiga 4. Nah, tinggal dimasukkan ya. Saat X-nya 4 berarti 12 dikali 2 ditambah 9 kali 4 dikurangi saat X-nya akar 3. Waduh, jelek ini angkanya. 12 per akar 3 ditambah dua ya, akar sepertiga ya. Akar sepertiga pun berarti per akar 3 gitu ya. Ditambah 9 per 3. Oke, ini udah bisa ya. Oke. Terus berarti hasilnya dia adalah 24 ditambah 36 dikurangi 12 dibagi akar 3 ya, berapa itu? Berarti 4 akar 3 ya. Nih, Mas 4 itu akar. batas bawahnya 1/9 nggak mas? Oh iya, betul, betul. Sorry, sorry, sorry. 1/9, sorry, sorry. Betul, betul, betul. Bukan sepertiga. Ya, makasih sudah diingatkan. Oke, berarti kalau ini 1/9, nah ini berarti harusnya lebih gampang ya. Kalau kita masukkan berarti langsung 12/3 ya. 12/3, yang ini berarti 9/9. Oke, makasih ya udah diingatkan. Oke, jadi eh ini berarti nanti dikurangi dengan 4 ditambah satu ya. 4 ditambah satu. 24 tambah 36 berapa teman-teman? 60 ya. 60 dikurangi 5. Hasilnya 55. Itu. Ada yang tanya nih. Mas boleh nanya nggak kalau ngerjainnya pakai cara substitusi gimana? Nah, masalahnya gini. Kalau ini kan tidak ada yang perlu disubstitusi kan? Kalau ini kita bisa mengerjakan integral secara manual ya selesai gitu. Nah, mungkin kita coba maksudmu itu maksudnya bukan soal yang ini ya, maksudnya mungkin soal yang kayak begini ya. Ya, ini misal nih, soalnya kayak gini. Jadi kalau kayak begini nggak bisa kalian teman-teman kalian kerjakan manual ya. Ini susah. Kalau kayak begini paling enak kita harus menggunakan substitusi. Jadi ya ini soalnya ya integral dari 0 sampai akar 3 4x pangkat 3 ditambah 4x gitu ya. Dikali akar x kuadrat ditambah eh, x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, misal nih ya, pertanyaannya seperti ini. Apa yang harus kita substitusi ya? Namanya substitusi kan kita menggunakan permisalan kan. Kalau di kalkulus kita biasa pakai apa? Permisalan U ya. Misal U. Nah, ini kan yang jadi problem. Bagian mana yang kita misalkan U ya? Jadi bagian yang kita misalkan U itu sudah pasti ya biasanya ini kalau template-nya ya. Ya bagian yang terlihat susah. Nah, kira-kira nih mana yang kelihatan susah? Yang ini apa yang ini ya? Ya sudah pasti yang ini ya teman-teman. Ini kan kelihatan susah ya pakai ada akar lagi. Jadi ini yang kita misalkan U teman-teman. Misal U adalah X kuadrat ditambah satu. Nah, namanya kita pakai permisalan U, kita harus mengubah semua variabel dalam U.
Semuanya ke U. Kita harus change dari X ke U. X kita change ke U. Nah ya, U sama dengan X kuadrat ditambah satu. Kalau kita turunkan du dx, du per dx sama dengan 2x. Betul ya, karena kan ini kita turunkan. Loh, tujuannya buat apa untuk kita menurunkan U? Tujuannya adalah kita mau mengganti semua yang ada X-nya ya. Yang ada X-nya kita ganti, yang ada X-nya kita ganti, bahkan yang ada DX-nya juga kita ganti. Batasnya pun kita ganti, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah X1 sampai X2. Ya, betul ya. Integral itu kan batasnya dari X1 sampai X2. Misalnya fx. Nah, kalau begini kan harus kita ganti. Ya, integral dari U1 sampai U2. Apa misalnya? Fu ya, Fu du. Nah, ya. Artinya yang X kita ganti U, bahkan dx pun kita ganti du. Nah, berarti dalam hal ini maka dx-nya adalah du per 2x. Nah, ya, ini adalah dx-nya. Dx sama dengan du per 2x. Lalu, bagaimana dengan x1, x2-nya? Nah, ini kalian juga harus ganti. Karena u sama dengan x kuadrat plus 1, di saat x-nya 0, u-nya adalah 1. Di saat x-nya akar 3, u-nya adalah eh, 3 tambah 1 ya, 4 ya. Nah, batasnya pun kalian ganti, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita tinggal apa? Tinggal kita masukkan ya. Integral 0. 0 itu U-nya 1. Berarti ini 1. Akar 3 itu U-nya 4. Berarti ini 4. Nah, 4x pangkat 3 plus X bagaimana? Nah, ini kan kita tahu ya. Apa ini? 4x pangkat 3 ditambah 4x itu bisa kita keluarkan ya. Kita bisa faktorkan. Apa yang sama sehingga bisa dikeluarkan berarti 4x ya. Kita faktorkan 4x, maka sisanya adalah x kuadrat ditambah 1. Nah, apa ini x kuadrat tambah 1? Ah, x kuadrat tambah 1 kan U. Berarti ini adalah 4x dikali U. Ah, ya. 4x U dikali akar U. Nah, lu kan kok gak konsisten, Mas? Tadi katanya bilang gak boleh menyatakan dalam X. Oh, ini kok masih ada X. Nah, sabar ya. Kita lihat nih. Apa yang terjadi? Dx-nya adalah du per 2x. Loh. Bisa kecoret kan? Ini X sama X. Berarti kan habis. Nggak punya U ya. Ini X-nya sama X habis. Ini juga bisa kita coret. 4 sama 2 kalau kita sederhanakan berarti ini 2 ya. Gitu. Sehingga ini sama halnya seperti integral dari 1 sampai 4 2 U akar U du. Nah, ya. Loh, ini kan jadi pertanyaannya lebih gampang kan? Kalau ini kan pertanyaannya lebih susah. At the end sama aja. Ya, coba kita perhatikan ya. Integral 1 sampai 4 2 U akar U du. Loh, ini pertanyaannya. Jadi istilahnya kalian dikasih soal EAS, coba cari integral dari ini. Loh, kan lebih gampang ya. Cuman bedanya apa? Bedanya kalian nggak dikasih soal seperti ini, teman-teman. Kalian dikasih soalnya seperti ini. Gitu. Padahal sebenarnya kalian bisa menyatakan dalam U. Gitu. Ya. Oke, nah ini duanya bisa kita keluarkan. 2 integral 1 sampai 4 U akar U ya. U itu berarti U pangkat 1. Akar U berarti U pangkat setengah ya. Berarti U pangkat 1 dikali U pangkat setengah. U pangkat 1 ditambah setengah. Berarti 3/2 gitu ya. U pangkat 3/2. Nah, ya gampang kan? Ini tinggal kita integral ya. U pangkat 3/2 kalau kita integral hasilnya adalah 5 per, sorry, 3/2 tambah 1. Berarti 5/2 ya. Dibagi 5/2. Batasnya dari 1 sampai 4. Nah, gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi, sama dengan 2 dikali 2/5 U pangkat 5/2 ya. U pangkat 5/2 itu artinya U kuadrat akar U. Nah, batasnya dari 1 sampai 4.
2 dikali 2 per 5 dikali eh, 4 dikuadrat berarti 16 ya. 16 dikali akar 4. 16 kali 2. Berarti 32 dikurangi 2 per 5. Nah, 2, 32 kali 2, 64 ya. 64 dikurangi 2, 62. Berarti 62 per 5. Sama dengan 124 per 5. Gitu ya. Oke, nanti kalian cross check lagi ya teman-teman. Oke, menjawab ya siapa ini? Dingga L. Rizky. Nah, itu ya. Itu adalah contoh ya kalau kamu mau mengerjakan soalnya pakai substitusi. Yang lain ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aman, Mas. Oke, aman. Nih, Kapten Amerika nggak tanya. Ada Kapten Amerika ya. Oke, nomor 4 ya. Kita kita lihat ya. Ini bilangan kompleks teman-teman. Nah, ini bilangan kompleks. Oke, tentukan bilangan kompleks ini kalau kalian mau menyatakan dalam Z. Z adalah A ditambah BI. Nah, ini kalian harus tahu ya. Konsep bilangan kompleks itu seperti apa? Seperti vektor, teman-teman ya. Seperti vektor. Kalian kalau tahu vektor, vektor A sama dengan 3i ditambah 2j. Artinya 3 ke kanan, 2 ke atas ya. Jadi ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, vektor satuan I itu artinya vektor satuan dalam sumbu X. Kalau vektor J adalah vektor satuan dari sumbu Y. Ini J namanya. Ya, ini Fismek ya, fisika mekanika. Lah, kalau di bilangan kompleks gimana? Di kalkulus. Kalau bilangan kompleks itu sumbu X-nya dia, ini sumbu X. Sumbu X-nya dia adalah sumbu real, teman-teman. Ini real, sumbu Y-nya dia adalah sumbu imajiner, im. Contoh, contoh ya, Z sama dengan min akar 3 ditambah I. Nah, kayak kayak soal yang itu ya. Z adalah min akar 3 ditambah I. Artinya apa? Artinya 3 ke kiri, ya, 3 ke kiri, lalu, sorry, akar 3 ke kiri, lalu satu ke atas ya. Jadi, ya, ini min akar 3 gitu kan. Terus ini satu. Nah, ini adalah bentuk bilangan kompleksnya, teman-teman. Gitu. Ya, ini sudutnya. Kalau kayak gini, gimana cara kita mengerjakannya? Paling enak kita harus mengerjakan bentuk Z itu kan sebenarnya macam-macam, teman-teman. Yang pertama, Z sama dengan A ditambah BI. Lah, kalau kayak gini ya, paling enak kita mengerjakannya dalam bentuk Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Nah, kalian harus tahu ya, R itu apa, tetanya itu gimana. Kayak contoh yang tadi ya, bentuk segitiganya kayak gini kan, ini min akar 3, ini satu. Terus ini adalah sudutnya. Nah, R itu apa? R itu adalah eh, resultan ya, resultan. Namanya resultan vektor, kalian carinya pakai apa? Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di akar dari min akar 3 di kuadrat ditambah satu kuadrat. Akar dari 3 ditambah satu, akar 4 sama dengan 2. Nah, resultannya 2 ya. Berarti R sama dengan 2. Lalu yang kedua adalah theta. Bagaimana cara mencari theta? Ingat, theta bisa dicari dengan menggunakan konsep depan per samping. Nah, ini kalian harus sudah tahu ya, ini namanya trigonometri apa ya. Ayo, ada yang tahu ini trigonometri apa, teman-teman, yang dipakai? Ya, depan per samping. Tuh, nggak tahu semua nih. Ya, tan, ya betul ya, kita pakai tan. Oh, itu. Ada yang jawab itu tan. Nah, tan ya, depan per samping. Ya, ini kan tan theta sama dengan depannya satu, sampingnya adalah
min akar 3. Jadi nilai tannya adalah min seperakar 3. Nah, berapa ini ya? Nah, ayo berapa ini? Kalau tan seperakar 3, 30 derajat, betul ya? Tapi kan ini di kuadran 2. Nah, kalian perhatikan, ini kan dia ada di kuadran 2, dia punya bilangan kompleks. Berarti 30 derajat itu dari POV ini, teman-teman. Sebenarnya sudut aslinya berapa? 150 derajat, ya. Berarti theta adalah arkestan dari min seperakar 3, yaitu 150 derajat. Nah, 150 derajat ini kalian jangan menyatakan dalam sudut ya, nggak boleh. Kalian nggak boleh nyatakan dalam sudut, teman-teman. Kalian harus menyatakan dalam radian. Apa itu radian, Mas? Radian itu adalah bentuk lain dari menyatakan sebuah sudut ya. Kalian harus tahu, teman-teman ya. Satu, nah ini ya, satu lingkaran, satu lingkaran itu nilainya adalah 2 pi r kelilingnya. Ya, kelilingnya 2 pi r. Namanya satu lingkaran berapa derajat? 360 derajat. Anggaplah jari-jari R itu dianggap satu satu satuan ya, berarti 2 pi. 2 pi adalah 360. Berarti pi 180. Ini yang kalian harus pegang ya, teman-teman. Jadi, bagaimana cara menyatakan sudutnya ke dalam radian? Ya, langsung tinggal dibagi 180. Kalau 150 berarti berapa? Ya 150 per 180 pi. Nah, gitu ya. Kalau dibagi 3 berapa nih? 5 per 6 ya. 5 per 6 pi. Nah, dapat kan? R-nya dapat, tetanya juga dapat. 5 per 6. Jadi, yang atas ini bisa dinyatakan sebagai 2 dikali E pangkat 5 per 6 pi I. Nah, gitu kan. Ya, R E pangkat I theta. Oh, sorry. Enggak. Gini. Nah, E pangkat I 5 per 6 pi. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, yang bawah ya, yang bagian penyebut. 2 cis 15. Apa itu cis ya? Nah, kalian harus tahu teman-teman. Cis itu adalah bentuk lain dari cos ditambah I sin. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya ditanyakan 2 cis 15. Nah, berarti cis 15. Berarti cis 15 adalah cos 15 ditambah I sin 15. Nah, coba nih. Ya, coba ya. Coba kalian tebak, silakan nih. Coba kalian chat dulu atau gimana ya. Berapa nilainya cos 15? Ya, ini. Berapa nilainya cos 15 sama sin 15 ya. Nah, coba silakan tuh. Bentar aku sambil minum ya. Kita pakai cara apa itu untuk cari cos 15 sama sin 15 ya? Nih, tuh bingung semua nih, gak ada yang tahu nih gimana cara cari cos 15. Aduh, gimana nih? Nih, oh, bukan ya. Sin 15 bukan akar 3. Eh, ya, aduh. Gimana dong nih? Loh, ini yang dikeluarkan di EAS loh, teman-teman. Loh, berarti gimana ini nggak bisa dikerjain satu soal ini? Ayo, cos 45 kurangi 30. Wah, betul ya, Faris ya, 100 buat Faris. Ya, kalian harus menggunakan konsep namanya apa, penjumlahan dan pengurangan sudut. Jadi, ini kalau di tabel trigonometri, ya, di tabel trigonometri kan sudut yang ada kalian cuma tahu apa? Paling kalian cuma sebatas tahu, ini kalau di tabel ya. Paling 0, 30 ya kan, 45, 60 gitu ya, terus 90 ya kan. Nah ya ini kan, ini yang kalian tahu kan.
Kalau sin nol berapa nih? Nol, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 gitu kan. Kenapa? Karena nilai sin semakin lama semakin naik ya. Sedangkan cos dibalik kan, semakin lama semakin turun ya. Satu, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah nol. Kalau tan ini kan semakin turun. Sedangkan tan kan sin per cos ya, berarti nol, seper akar 3, 1 akar 3, undefined. Nah, panik dong. Gimana? Gak dapat nih 15. Aduh, gimana nih? Ya, ya ini ini yang harus kalian ingat lagi ya. Dulu ada kan di materi SMA ya, pelajaran matematika peminatan kan. Sin A ditambah B atau sin A kurangi B. Nah, kayak contoh 15. Loh, tapi kan 15 ini loh kalian bisa nyatakan sebagai apa? 45 dikurangi 30 kan. Nah, ini ada rumusnya. Sin A min B apa sin A min B? Sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, gitu ya. Begitu juga dengan cos, teman-teman. Cos A min B. Cos A min B rumusnya adalah cos A cos B ditambah sin A sin B. Lah, ini harus kalian ingat loh ya. Ini nanti kalkulus 2 ada lagi, teman-teman ya. Loh, jangan salah, nanti semester 3 apakah ada lagi? Ada lagi ya. Ini nama matkulnya persamaan diferensial ya. Kalian nggak akan lepas ini dari kalkulus ya. Makanya mulai dari semester 1 kalian harus diperkuat basicnya. Nah, dalam hal ini sin 15, cos 15, bagaimana cara carinya? Berarti sin 45 dikurangi 30 kan? Sin 45, cos 30, cos 45, sin 30 ya. Setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Nah, berarti akar 6 per 4 min akar 2 per 4. Harusnya gini ya. Sin dari 45 min 30. Oke, akar 6 min akar 2 per 4. Terus bagaimana dengan cos? Cos 45 min 30. Berarti cos 45, cos 30 ditambah sin 45, sin 30. Cos 45 setengah akar 2, cos 30 akar 3 per 2 ditambah sin 45 akar 2 per 2 sin 30 setengah. Akar 6 ditambah akar 2 per 4. Nah, ini ya, ini nilai sinnya dan cosnya. Gitu. Nah, jadi eh 2 cis 15 berarti ya 2 dikali ini kan nilai cosnya. Misalnya kalau nilai cosnya berapa ini? Cosnya akar 6 ditambah akar 2 per 4. Akar 6 ditambah akar 2 per 4. Terus ditambah I dikali sin 15. Sin 15 ini kan akar 6 min akar 2 per 4. Berarti I dikali akar 6 min akar 2 per 4. Gitu ya. Aduh, rumit ya. Waduh, rumit banget ini. Oh, I'm sorry teman-teman. Sebenarnya gak usah serumit ini. Kalian harusnya tinggal menyatakan E pangkat I tetanya saja ya. Oke, never mind. Never mind. Nggak jadi ya, nggak jadi serumit ini ya, nggak usah. Aku baru ingat. Loh, ini loh teman-teman kalian bisa menyatakan dalam E pangkat I theta. Ya kan? R-nya aja kalian sudah tahu, R-nya kan 2. Tetanya berapa? Tetanya adalah 15. Loh. Jadi kalau kita nyatakan dalam radian, 15 per 180 ya. Pi gitu kan. Berapa itu berarti? 180 bagi 15 itu 12 ya. Nah, berarti pi per 12. E pangkat I seper 12 pi. Oh, ya kan? Pangkat 2. Wah, wes. Bersyukurlah kalian nggak nggak mengerjakan yang tadi ya. Loh, kalau kayak gini lebih gampang, teman-teman. Ya, 2 sama 2 bisa dicoret. Ini kalian bisa pakai aturan eksponen ya kan? E pangkat 5 per 6 dikurangi pi per 12.
Ini langsung tinggal kalian kuadrat. Ya, 5 per 6 dikurangi 1/12. Berapa tuh? Sorry. Ini per 12. 5 per 6 dikurangi 1/12. Berarti 10 dikurangi 1. 9. 3/4. Nah, berarti pangkat 3/4 pi i pangkat 2. Nah, ini 3/4 di kuadrat berarti pangkat 3/2 pi i. Loh, ya kan? Nah, tetanya berapa tetanya? Tetanya adalah 3/2 dikali pi 180 ya. 270. Loh, berarti pangkat i tetanya 270. Berarti ini seperti apa? Cos 270 ditambah i sin 270. Nah, sin 270 min min 1 ya kalau cos 270 habis. Berarti jawabannya adalah min 1 ya. Nah, kalau ini lebih simpel. Yang tadi horor banget ya kalau dikeluarkan kayaknya enggak lah. Enggak sampai lah. Oke, tadi mau ditanyakan teman-teman? Enggak ada. Oke, soal terakhir ya. Ini soal terakhir teman-teman. Nah, ini ya. Tentukan sistem persamaan linear tersebut dengan menggunakan eliminasi Gauss. Sekalian Gauss Jordan aja ya. Bisa direview ulang nggak Mas versi yang lebih simpel cheese-cheese itu? Ah, cheese ya. Cheese-cheese ya. Cheese-cheese fase sekali itu ya. Jadi gini teman-teman. Cheese itu namanya eh, bilangan kompleks. Jadi kalau tadi kan bilangan kompleks bisa dinyatakan dalam beberapa macam. Contohnya Z sama dengan A ditambah BI. Ya. Terus bisa juga kalian menyatakan Z sama dengan R pangkat R dikali pangkat I theta. Nah, pangkat I theta itu nama lainnya adalah cis theta, teman-teman. Ya. Ini yang kita sebut sebagai cos theta ditambah I sin theta, oke? Atau kalau kita jabarkan lagi, ya, kalau kita kali masuk, berarti ini R cos theta ditambah I dikali R sin theta. Loh, masuk akal kan? Masuk akal kan? Misalnya ini A, ini B, ya kan? Ini segitiganya, ini R, ini theta, ya kan? Ayo, cos theta itu apa? Namanya cos berarti samping per miring kan? Berarti A dibagi R. Nah, berarti A-nya adalah R cos theta. Loh ya kan? A-nya kan R cos theta nih. Nah, lagi ya, lagi. Sin. Sin itu apa sin? Sin itu adalah depan per miring. Berarti B per R. Berarti B-nya adalah R sin theta ya teman-teman. Nah, dapat kan? Berarti kan dapat itu. R sin theta sama R cos theta. Sehingga tadi kan kita persamaannya apa? Z sama dengan A ditambah BI. Lah, A-nya apa? A-nya adalah R cos theta, teman-teman. R cos theta. B-nya apa B-nya? B-nya adalah R sin theta. Sehingga kalau R-nya kita keluarkan, nih ya, ini R-nya kita faktorkan keluar, sisanya adalah cos theta ditambah I sin theta. Loh, ya kan? Ini ya, CIS, cos I sin, I imajiner. Berarti ini disingkat menjadi CIS. CIS. Nah, ya. CIS ini dijadikan apa? Dijadikan bentuk eksponennya, yaitu apa? R. Ini adalah pangkat I theta. Gitu. Jadi bentuk lain dari A ditambah BI adalah R dikali pangkat I theta. Ya, dengan ini adalah A, ini adalah B, ini adalah theta, ini adalah R ya. A adalah komponen real, B adalah komponen imajiner, theta adalah sudutnya, R adalah kalau aku bilangnya panjang resultan gitu ya, panjang resultan. Ya, ini
menyatakannya di koordinat kartesian sama seperti vektor teman-teman. Ya, kalau ini sumbu real, kalau ini adalah sumbu imajiner. Ya, contoh z sama dengan 2 ditambah 2i. Nah, kalau kayak gini kan artinya apa? Ke kanan 2, ke atas 2. Nah, ya kan? Lo dapat kan? Nilai tetanya berapa? Tan teta depan per samping ya. 2 per 2. Berarti 1. Tetanya adalah 45 derajat. Berapa resultannya? 2 akar 2. Lo kan dapat ya? Jadi, misalnya nih, Z sama dengan 2 tambah 2i. Ini kalian juga bisa menyatakan sebagai 2 akar 2 dikali E pangkat pi per 4. I. Atau 2 akar 2 cis 45 derajat. Gitu. Ya. Oh iya, Mas. Paham-paham. Oke, siap. Oke. Yang lain ada yang mau tanyakan lagi, teman-teman? Ya, itu adalah bilangan kompleks ya. Sebenarnya bilangan kompleks nggak terlalu susah ya. Yang penting kan kalian paham konsep vektor aja ya. Nah, sama trigonometri teman-teman ya. Trigonometri aku sudah nggak bisa. Bagaimana ya? Kalian harus sudah hafal ya. Ini kan pelajaran dari SMA. Kalian harus hafal tabel ini ya. Itu. Oke, lanjut ya. Ini soal terakhir tentang matriks. Selesaikan sistem persamaan linear tersebut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Ini sekalian aja. Menurutku aku pakai eliminasi eh, Gauss-Jordan ya. Nah, 3x min z berarti 3 0 min 1 gitu kan. Karena kan y-nya 0. X ditambah y ditambah z berarti 1 eh, gini ya berarti 1 1 1 gitu kan. Terus 4x ditambah 2z berarti 4 0 2. Nah, ya. 6 15 32 gitu ya. Ya. Jadi ini adalah baris pertama. Ini adalah baris kedua, ini adalah baris ketiga. Jadi tujuannya kalian untuk mencari eliminasi Gauss ya atau eliminasi Gauss-Jordan. Kalau aku langsung aja ya kita pakai eliminasi Gauss-Jordan. Jadi yang penting itu kalian harus bisa mengubah persamaan ini, persamaan matriksnya menjadi persamaan yang kayak gini teman-teman ya. 1 0 0 0 1 0 0 1 ya. Nilainya berapa aja nih ya? X, Y, Z. Nah ini kan kalian sudah belajar ya di ALIN ya, aljabar linear. Jadi harusnya kalian sudah bisa ini. Oke? Nah, bagaimana caranya kita menjadikan ininya nol ya. Kalian harus menjadikan satu titik sebagai pivot. Dalam hal ini konteksnya apa? Kalau B1 ini dijadikan pivot. Ya, ini namanya pivot. Kalian harus jadikan pivot. Yang kedua, mana yang pivot? Ini jadikan pivot ya. Ini dijadikan pivot. Terus mana yang ketiga? Ya, yang ini ya. Ini kalian jadikan pivot. Nah, kalau ini tiga titik ini kalian jadikan pivot, titik-titik lainnya ya kalian nol kan ya. Ini jadikan nol, ini jadikan nol, ini juga dijadikan nol ya. Dalam hal ini kalian bisa mencari nilai x, y, z-nya. Oke? Nah, sekarang kita tinggal apa? Kita tinggal mencari ya masing-masing hasilnya gitu ya. Nah, hasil akan yang akan kita kerjakan. Oke? B1 sebagai pivot artinya apa? B1-nya kita tetapkan. B1-nya tetap, B2-nya bagaimana? B2-nya harus kita eliminasi sesuai B1. Jadi contoh, kalau B1-nya 3, B2-nya gimana caranya supaya habis? B2-nya kalian kali 3, berarti apa? B1 dikurangi 3B2. Terus B3, bagaimana kalian mau mengeliminasi supaya habis? Lah, 3 sama 4 ketemunya di mana? Di KPK 12 kan? Berarti 4B1 dikurangi 3B3. Oke, metode Kramer sebentar dulu ya, di garis sabar ya. Kita kita coba ke eliminasi Gauss dulu ya. Nah, ini eliminasi Gauss, oke. Jadi eh oke kita jadikan
ini jadi kita kerjakan dulu ya. Jadi ini pivot, yang ini kalian nolkan. Kalau ini pivot, B1-nya tetap, berarti B1-nya tinggal disalin 3 0 min 1 6. Terus B2 aksen. B2 aksen adalah B1 dikurangi 3 B2. Berarti 3 dikurangi 3 nol. Terus 0 dikurangi 3 min 3. Min 1 dikurangi 3 berarti min 4 gitu ya. 6 dikurangi 45 berarti min 39. Nah ya. Terus B3 bagaimana caranya? 4 kali B1 dikurangi 3 kali B2 ya. Berarti 12 dikurangi 12 nol. 4 dikurangi, sorry, nol dikurangi nol ya, nol. Terus min 4 dikurangi, dikurangi 3 kali, berarti min 6. Berarti min 10. Terus 4 dikali B1, berarti 24 ya. 24 dikurangi 3B3. 24 dikurangi 96 ya. Wah, 96 kurangi 24 berapa tuh? Minus 72. Kok angkanya jelek ya? Masa sih bener ya kayak gini ya? Min 72 gini ya? Kok aneh gitu? Oke, kita ya oke lah ya. Mungkin mungkin ini dulu ya tentang B1-nya. Oke, sekarang B2-nya kan sudah habis tuh. B2-nya sudah habis, sekarang tinggal sisa B3 ya. B3. Nah, bagaimana mau menghabiskan B3 yang ini? Berarti B1-nya dianggap tetap. Sorry, sorry. B3-nya yang tetap ya. B1 aksen sama B2 aksennya berubah. B3 aksennya tetap. B2 aksennya. Nah, ini kalian harus ubah ya. Kalian ubah. Tapi benernya kenapa kok jelek ini angkanya ya? 3 0 min 1 6. 1 1 1 15. 4 0 2 3 2. B1-nya tetap. B2-nya B1 kurangi 3 kan. Karena kan supaya ininya jadi 0 ya. Min 1 kurangi 3. Terus 6 dikurangi 45. Oke, terus ya karena 3 sama 4 kan nggak punya faktor yang sama kan. Dia KPK-nya 12. Jadi 12 kurangi 12 0. 0 habis terus min 4 dikurangi min 4 dikurangi 6 min 10. Terus 24 dikurangi 96. Ya, angkanya jelek ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, terus sekarang tinggal kita menghabiskan yang ini ya. Nah, kita habisin itu. Gimana caranya? Ingat, menjadikan B3 sebagai pivot, berarti B1 itu harus kita eliminasi dengan apa? Dengan menggunakan B3. Caranya gimana? Berarti B3 dikurangi 10 kali B1. Ya kan? Karena kan min 10 dikurangi min 10 berarti kan ditambah, berarti habis. Terus bagaimana dengan mengeliminasi B2? Yang satunya min 4, yang satunya min 10. Berarti 2B3. 2B3 kan jadinya 20 kan itu. Min 20 terus dikurangi dikurangi 5 ya. Dikurangi 5B2. Jadi min 20 dikurangi berarti plus 20. Oke? Terus B3-nya tetap. Nah, B3-nya tetap kalian tinggal salin ya. 0 0 min 10 min 72. B2-nya B2B3 dikurangi 5B2 berarti 0 dikurangi 0 0. Terus 2B3 berarti 0 dikurangi 5 kalinya. Nah, berarti ditambah 15 gitu ya. Terus ini 2B3 berarti min 20 ditambah ditambah 20. 0 berarti. Terus 2B3 berarti min 144 ditambah 39 kali 5 ya. Berapa 39 kali 5? Ditambah 39 kali 5.
5 kali 3 15. 19. 1. Oh, jelek banget angkanya. 51. Terus, jelek banget ya angkanya. Oke, terus B1, B3 dikurangi 10 B1. Berarti ini dikurangi 10 kalinya, berarti min 30. Terus ini dikurangi 10 kalinya. Ini dikurangi 10 kalinya berarti nol. Terus ini dikurangi 10 kalinya ya. Min 72 dikurangi, ya kan? Min 72 dikurangi 60. Min 132. Wih, wih, wih. Angkanya masuk segini, Rek. Ya, berarti tinggal dapat ya. Itu tinggal 132 per 30, 51 per 15, 72 per 10. Kok aku nggak berasa benar ya, guys, jawabannya. Kayaknya ada yang salah itu. Ini ada nggak sih apa yang Gauss-Jordan calculation itu? Ini misal ya, kita coba. 3, 0. Oh, sorry. Jangan. Berarti harusnya 4 ya. Oh, sorry, kebalik. 3 kali 4. 3 kali 4. Ini kita tes ya. Nggak tahu bener atau salah, tapi kok kayaknya salah ya. 3, 0, min 1 gitu kan. 3, 0, min 1, terus 1, 1, 1, 4, 0, 2, 6, 15, 2. Gini ya. So, oh ya, ada yang salah. 22 per 5, ada yang salah, Rek. Oh, nih 36 per 5 bener. Bener gak sih? Begitu. 132 tuh kalau dibagi 6 berapa? 132 bagi 6. Oh ya bener ya. 22 per 5 bagi 3, 17 per 5 ya. Bagi 2, 36 per 5. Gini ya. 22 per 5, 17 per 5, 36 per 5. Berarti emang angkanya jelek sekali. Ya sudahlah. Oke, oke. Ya, untung lah. Jawabannya kita bener ya, guys. Oke. Nah, ini jangan ya. Nanti besok bawa kalkulator gini pasti nilai kalian E ya. Jangan, jangan. Ini biar kalian ngecek aja ya. Jangan. Oh ya Mas, kalau Gauss apa ini? Kalau Gauss itu nggak perlu satu utama kan ya. Yang penting segitiga bawahnya nol. Kalau Gauss Jordan, iya betul. Kalau Gauss Jordan harus semuanya nol gitu. Kalau maksudku gini teman-teman, kenapa kok aku nggak pakai Gauss? Kalau Gauss kan dia cuma matriks segitiga utama saja kan. Ya sekalian lah ya. Kalau kita pakai ke Gauss Jordan, berarti supaya apa? Supaya biar kita tahu gitu teman-teman ya. Cara pengerjaan supaya dia bisa mendapatkan langsung X, Y, Z. Ya 100 001 001 gitu ya. 100 001 001 itu kalian tuh sudah otomatis langsung dapat nilai X, Y, Z-nya. Kenapa? Karena langsung otomatis ya. Ini dapat nilai X-nya, ini dapat nilai Y-nya, ini dapat nilai Z-nya gitu ya. Kalau eliminasi Gauss ya, ya benar yang tadi kamu bilang ya. Kamu nggak usah langsung dijelaskan semua ya. Kalau ini kan benar-benar kita kupasin sampai habis ya nih 00 gitu. Cuman untung ternyata ya jawabannya kita benar guys. Ya ini tadi ada yang tanya ini. Gimana kalau pakai cara Kramer ya? Nah, cara Kramer itu jujur nih aku agak lupa ya. Sorry, aku agak lupa. Yang aku ingat
Cuma untuk mencari determinannya gitu. Kamu cari sendiri ya. Pokoknya kalau nggak salah ada determinan dx, dy, dz. Ya, dx, dy, dz. Dibagi determinan. Nah, kalau determinan mungkin aku bisa jelaskan. Jadi, bagaimana cara mencari determinan matriks ya? Matriks, let's say 3 kali 3 lah. Ya, misalnya matriksnya kayak gini ya. 2, 4, 1. 3, 2, 2. Terus 1, 1, 1 gitu ya. Ini matriks nih. Bagaimana cara mencari determinan matriks 3 kali 3 gitu ya. Nah, untuk mencari determinan matriks itu, kalau aku ya, pakai namanya ekspansi minor kofaktor ya. Ekspansi minor kofaktor ya. Nah, sudah. Misalnya ini plus minus plus ya kan. Ambil 2, angka 2 kalian ambil, seret gitu ya. Nah, kalau kalian tutup, sisanya apa? 21, 21 kan? Plus 2 tuh. 21, 21. Terus yang kedua, ini minus kan? Minus nih, minus 4. Minus 4. Nah, ini kalian tutup ya. Semua yang ada baris sama kolomnya 4 kalian tutup. Sisanya apa? 3, 1, 2, 1 ya. 3, 1, 2, 1. Terus yang terakhir nih, plus. Plus 1. Ya, ini plus 1. Semua baris kolomnya 1 kalian tutup. Sisanya apa? 3, 1, 2, 1 ya. 3, 1, 2, 1. Nah, dapat kan determinannya? Determinannya berarti apa ini? 2 dikurangi 2 dikurangi 4, 3 dikurangi 2 ditambah 1, 3 dikurangi 2 ya. 2 kali 0, 4 dikali 1, 1 dikali 1. Hasilnya 0 dikurangi 4 ditambah 1. Hasilnya min 3. Nah, ini adalah determinannya ya. Jadi, determinan dari matriksnya adalah minus 3 gitu ya. Nah, untuk metode Kramer, aku agak lupa ya, metode Kramer apa X yang diganti ya? Misalnya kayak X-nya kamu ganti ini, terus Y-nya kamu ganti ini, terus Z-nya kamu ganti ini. Jadi, sorry aku agak lupa ya. Ya, kamu coba cari tahu sendiri ya, yang DX, Y, DZ. Pokoknya, untuk mencari determinan nanti tinggal kamu ganti aja. Oh, DX per D berapa, D per D berapa, DZ per D berapa ya. Nanti dapat itu nilai masing-masing X, Y, Z-nya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah nggak ada? Oke, sudah nggak ada ya teman-teman. Jadi aku rasa